Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial CAD kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggambar sebuah kursi plastik. Lalu saya juga menjelaskan bagaimana menganalisis kekuatan dari kursi plastik ini. Jadi saya bertujuan mendesain kursi plastik ini adalah untuk mampu menopang beban seberat 120 kg. Jadi bobot maksimal manusia yang dapat duduk di kursi ini yaitu 120 kg beratnya. Di sini saya punya 3 model. Yang pertama adalah model tanpa rib ya, yang di sini tidak ada ribnya. Lalu untuk model kedua saya mempunyai model rib yang berbentuk silang seperti ini. Dan model yang ketiga dengan rib berbentuk seperti ini, berbentuk kotak. Nah, dari ketiga model ini saya ingin mencari mana yang terbaik. Jadi mana yang paling baik. Paling baik di sini mengacu pada parameter. Yang pertama adalah kursi ini kuat. Jadi kuat menopang beban seberat 120 kg. Lalu parameter yang kedua, jadi setelah kursi ini kuat menopang 120 kg tapi menggunakan material yang paling sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang seperti di desain tanpa rib di sini. Nah, pasti kalau mengacu pada kriteria nomor 2 yaitu menggunakan material yang paling sedikit, nah maka kita ketahui bahwa model yang tanpa rib ini adalah materialnya yang paling sedikit. Nah, tapi kita tidak tahu apakah desain ini sudah mampu menopang bebannya itu seberat 120 kg. Nah, kalau kursi ini mampu, berarti ya pilihan yang paling tepat adalah yang tanpa rib karena di sini materialnya yang paling sedikit. Namun kita tidak tahu apakah kursi ini mampu menopang beban seberat 120 kg. Nah, kalau kita kembali lihat ke yang misalnya rib kotak di sini ya, terlihat di sini rib yang paling banyak ya. Nah, di sini juga berarti kan menggunakan material yang paling banyak. Nah, kita juga tidak tahu apakah dengan rib seperti ini sudah mampu, sudah kuat untuk menopang berat 120 kg. Atau malah dengan rib seperti ini nih mubazir ya, harusnya tidak perlu karena dengan misalkan tanpa rib saja sudah kuat menopang beban seberat 120 kg. Nah, untuk mencari tahu jawabannya itu kita perlukan analisis, yaitu analisis dengan metode elemen hingga. Baik, untuk mengetahui itu semua langsung saja kita mulai. Kita buat part baru. Langkah awal kita pilih untuk bidang atas ya, top plane. Nah, di sini kita bisa pilih line. Kita buat sketsa seperti ini. Nah, pastikan untuk garis-garis di sini itu mempunyai relasi sesuai ya. Seperti garis ini dan ini adalah horizontal, lalu garis ini dan ini adalah vertikal. Nah, nanti teman-teman jika tidak muncul relasinya kan bisa diaktifkan di yang ini ya. Ini kalau tidak aktif. Nah, sini seperti ini saya nonaktifkan lalu saya tampilkan kembali. Nah, untuk relasi koinsiden yang ada di center arch ini kita hapus dahulu menggunakan delete. Lalu kita berikan dimensi untuk ukuran ini adalah 350 dibagi 2. Lalu ini 275 dibagi 2.
Lalu kita berikan sebuah fillet ya di dua sudut ini. Kita berikan radiusnya sebesar 10 mm. Lalu kita klik di sini ya. Nah, selanjutnya kita berikan dimensi dari titik ini ke garis yang ini, itu sebesar 40. Dari titik ini ke sini 40. Nah, masih belum fully depend, maka ini kita perlu berikan radius untuk archnya. Nah, di sini kita berikan radiusnya adalah 30. Langkah selanjutnya kita duplikat sketsa yang sudah jadi ini menggunakan mirror. Nah, maka ini kita perlu jadikan sebagai nanti untuk mirrornya, maka kita ubah menjadi for contraction. Lalu kita bisa select, pilih mirror entities, lalu jangan lupa ya ini mirror about-nya select, lalu pilih ini. Oke. Lalu kita select lagi. Nah, uncheck garis yang tidak perlu di mirror. Garis konstruksinya tidak perlu di select. Lalu pilih mirror entities. Nah, select mirror about, lalu pilih yang ini ya, berarti cerminnya. Nah, sekarang sudah jadi. Kita bisa keluar dahulu dari sketsa. Nah, langkah selanjutnya kita perlu buat plan baru. Masuk ke feature, lalu pilih yang referen ini, pilih plan. Nah, untuk first referennya berarti kita perlu mengacu pada bidang atas ya, top plane. Jaraknya kita berikan sebesar 245. Nah, arahnya ini kita taruh di bawahnya, jadi kita buat ini flip offset. Lalu oke. Baik, bisa kita buat sketsa di plan yang baru. Sini kita bisa buat normal tuh. Nah, kita pilih offset entities. Kita klik di sini. Nah, pastikan arahnya keluar ya, keluar dari sketsanya. Dan berikan jaraknya 15. Lalu oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa keluar dari sketsa. Lalu kita pilih yang ini, love boss. Nah, kita pilih untuk profilnya yang pertama. Nah, kita bisa klik ini ya, titik ini. Lalu profil yang kedua berarti kita juga klik titik yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu oke. Nah, ini tampilannya biar lebih menarik bisa kita rubah. Kita bisa pilih yang plastik, misalkan yang ini ya, soft touch. Saya berikan ini biar agak kelihatan. Oke. Nah, plan ini bisa kita hide. Nah, mungkin bisa kita simpan dahulu. Kita beri nama plastik chair. Oke, langkah selanjutnya kita buat profil yang di atasnya. Kita bisa select
face yang ini ya, sini, lalu kita buat sketsa di sini, pilih normal tuh. Nah, kita langsung saja buat sketsa dari edge yang ini, dari tepi ini. Kita bisa pilih convert entities, kita klik plane-nya ini, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa offset ini ya. Nah, jaraknya kita berikan adalah 10 mm, karena ini di luar, kita perlu reverse ke dalam. Nah, seperti ini, lalu oke. Masuk ke fitur, kita extrude. Nah, kita perhatikan yang kita extrude adalah yang bagian dalam, bukan bagian luar. Maka di sini perlu kita select contour. Nah, ini kita pilih yang ini, kita select yang area dalam, lalu oke. Oh ya, jaraknya dibuat 5 mm. Oke. Lalu kita ulangi lagi. Jadi kita buat sketsa di sini, lalu pilih convert entities. Nah, langsung ya, karena sudah terselect tadi. Lalu pilih offset, kita pilih yang ini, kita reverse, jaraknya 10 sudah. Oke, lalu kita pilih fitur extrude. Di sini masih di luar ya, kita pilih yang area dalam ini, jaraknya 5, lalu oke. Tahap selanjutnya kita perlu berikan fillet ya, agar smooth di sini. Kita fillet. Nah, untuk yang pertama kita berikan radiusnya adalah 10 mm. Nah, select edge yang ini, lalu pilih yang ini ya, connect to end loop. Nah, biar otomatis terfillet semua. Sama yang ini juga, lalu pilih yang ini. Oke. Lalu kita fillet lagi, kita buat radiusnya 3. Nah, kita select edge yang di tepi yang ini dan yang ini. Lalu oke. Kita fillet kembali, kita berikan radius 2. Kita select tepi yang ini dan ini, lalu oke. Nah, ini juga perlu kita fillet. Nah, kita pilih fillet kembali, kita berikan radiusnya 5. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat, ini kita buang ya, body yang tidak perlu, menggunakan ini fitur cell. Nah, untuk tebalnya kita buat 3 mm. Nah, kita select bagian yang ini, kita bisa show hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini, lalu oke. Nah, kita lihat sudah rapi ya. Kita juga bisa cek apakah sudah sesuai. Nah, seperti ini ya, sudah sesuai. Jadi semuanya sama ya, dengan tebal 3 mm. Baik, langkah selanjutnya kita perlu ini melubangi ya, extrude cut. Kita bisa masuk ke front plane, sketch, pilih normal tuh, buat sketch seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Setelah itu kita berikan relasi, ini kan ada titik koordinat ya, koordinat pusatnya. Nah, kita perlu select titik koordinat tersebut. Ini kan biar posisinya itu tepat di tengah, jadi simetri. Jadi select koordinatnya, lalu kontrolnya tahan, select juga yang midpoint garis ini, lalu midpoint garis ini. Jadi ada 3 titik yang kita select, lalu berikan relasinya vertikal. Nah, setelah itu perlu kita buat bahwa relasi ini ya, arcs ini adalah semuanya tangent. Jadi ini dengan ini kita buat tangent, lalu arcs yang ini menghubung ke garis ini juga tangent. Sekarang kita bisa berikan dimensinya untuk garis yang bawah adalah 225, lalu untuk radiusnya adalah 45. Nah, ini kita nah, kita agak sesuaikan posisinya ya, seperti ini. Lalu kita buat arcs yang ini kan sama ya, kita buat equal, lalu kita berikan tingginya adalah 185. Nah, belum fully define. Nah, maka ini kita berikan sudut di sini ya, sudut besarnya adalah 85 derajat. Nah, terlihat sudah fully define. Kita bisa masuk ke extrude. Di sini bukan extrude ya, salah. Pilih extrude cut yang ini, extrude cut. Lalu pilih tipenya yang drop all, yang both, jadi kedua sisi ya. Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, sisi yang ini sudah, tinggal sisi yang ini. Kita pilih yang right plane, buat sketch. Nah, kita ulangi seperti yang tadi. Kita buat sketch dari sini. Lalu kita berikan relasi di midpointnya adalah vertikal. Oke. Lalu relasi arcnya ya, tidak bisa sekaligus, berarti harus satu-satu. Nah, ini kita buat tangent, dan ini juga kita buat tangent. Kita bisa berikan jaraknya, yang ini adalah 175, radiusnya adalah 30. Nah, kita buat relasi equal antara arcnya. Untuk tingginya sama, yaitu 185. Nah, yang terakhir kita berikan sudut di sini yaitu 85. Kita masuk ke extrude cut, sama pilih yang drop all both. Nah, lalu oke. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya membuat tapak di setiap kakinya. Kita bisa pilih yang
plan terakhir ya yang kita buat. Nah ini kita buat sketsa di sini. Nah di sini buat garis saja, horizontal ya, vertikal, yang ini vertikal. Lalu buat lagi line di sini horizontal. Ini dan ini kita berikan relasinya adalah equal. Lalu kita berikan jaraknya itu sebesar 6 mili. Nah kita bisa mengambil membuat sketsa dari tepi ini ya menggunakan convert entities. Nah kita bisa pilih convert entities, lalu kita select tepi ini, lalu oke. Nah sudah jadi. Lalu kita buat kembali menggunakan ini tangent arcs. Kita klik dari sini lalu ke sini. Nah seperti ini. Setelah itu masuk ke extrude. Nah kita lihat, nah ini kan arahnya ke atas ya, ini kita arahkan ke bawah, jadi kita reverse. Untuk jaraknya adalah sebesar 5 mili. Lalu oke. Nah, jadi seperti ini. Untuk tapak yang lain kita bisa duplikat dari sini menggunakan mirror. Jadi pilih mirror. Nah di sini kan berarti kita pilih cerminnya adalah bidang gambarnya. Jadi bidang gambar di sini kan yang front plane ya. Ya front plane dahulu boleh, nanti lalu yang right plane. Front plane, lalu ini pilih fiturnya tadi belum diselect ya, yang ini berarti. Nah, lalu oke. Nah tinggal dua tapak ini kita mirror kembali untuk bagian yang ini. Jadi gini, kita select lalu pilih mirror. Nah dari yang front right plane ya. Nah seperti ini. Nah untuk desain model pertama kita sudah jadi, yaitu yang tanpa rib. Jadi yang tanpa rib cukup seperti ini. Nah kita buat juga untuk desain yang sekalian desain yang kedua, model yang kedua. Plan lagi dari yang plan terakhir tadi, bukan dari sini, kita buat plan dari first reference-nya tuh yang top plane. Nah arahnya kita flip, lalu jaraknya cukup 35. Oke. Normal tuh. Nah ini kita buat sketsa di sini ya, di plan baru tadi, lalu normal tuh. Nah, seperti ini. Kita menggunakan yang midpoint line. Nah berangkat dari titik koordinatnya, lalu kita arahkan sampai ke midpoint yang tepi ini. Nah di sini bisa langsung aja kita copy ya, copy entities. Kita select start pointnya yang ini. Langsung di sini. Nah di sini agar fully defined perlu kita berikan dimensi ya. Kita buat jaraknya dari yang ini itu sebesar 5. Nah, ini sudah 5. Lalu untuk garis yang di sampingnya sini kita tinggal menggunakan mirror. Di mirror entities, lalu kita select termnya yang ini. Oke.
Nah, kita perlu juga membuat garis yang melintang horizontal. Kita buat kembali dari midpoint line. Nah, kita sampai ini ya, midpoint yang tepi ini. Terus sama, bisa kita copy saja dari garis ini, copy entity, start pointnya di sini, terus kita letakkan di sini. Nah, untuk jarak garis ini sama seperti garis ini juga 5. Kita buat 5. Selanjutnya tinggal kita mirror entities ini. Oke. Nah, garisnya sudah cukup saya rasa. Kita masuk ke feature. Di sini ada rip. Nah, kita pilih rip. Nah, di sini perlu kita sesuaikan untuk tebalnya hanya 3 saja, 3. Jadi mengikuti tebal kursinya tadi ya. Jadi kita biar tidak membazir material. Nah, kita lihat arahnya ini adalah ke atas ya. Kita perlu flip. Nah, flip material side. Jadi ke arah ke sana ya, ke bawah. Nah, di sini tidak perlu kita berikan sudut kemiringan. Nah ini langsung ke OK. Nah, ripnya sudah jadi. Tinggal kita buat rip yang ada di sini ya. Oke, kita bisa berangkat dari plane ini lagi. Sketch. Di normal tool saja menggunakan line. Nah, ini bisa sampai sini saja, misalkan kita buat sini sampai sini. Nah, di sini agar fully define perlu kita berikan sudut. Nah, sudutnya agar sama simetri, kita berikan 45 derajat. Nah, setelah itu masuk ke fitur rip. Nah, arahnya kita sesuaikan, berarti kan yang ini, terus arahnya ke bawah. Ketika lalu oke. Nah, jadi untuk yang lain sama, kita gunakan mirror. Nah, mirror, bidang mirrornya berarti yang pertama ini ya, front plane. Oke, nah kita mirror kembali untuk yang right plane. Right plane. Nah, ini. Nah, sudah jadi. Untuk di sini untuk desain atau model rip yang keduanya sudah jadi. Nah, sekarang kita berikan desain rip yang berbentuk X. Nah, untuk itu kita perlu nonaktifkan dahulu ya rip ini, atau kita suppress. Nah, ini pilihannya kita suppress dahulu. Oke, kita berangkat lagi dari plane ini, kita buat sketch. Nah, di sini langsung aja kita pilih yang midpoint line, berangkat dari sini. Nah, di sini kita bisa, nah sampai midpoint yang tepi ini ya, ini tepi ini. Sama, kita pilih midpoint line lagi. Nah, yang ini sampai midpoint juga, midpoint tepi yang ini. Oke, sudah fully define. Lalu ke rip. Nah, kita lihat arahnya ke bawah ya. Kita flip. Lalu oke. Nah, jadi ketiga model tersebut sudah kita buat. Ini kita hide. Nah, lalu bagaimana mengatur tadi ya konfigurasinya. Jadi kita tidak perlu
gambar satu-satu, jadi tidak perlu simpan lagi. Terus kita buat jadi berbeda file gitu, tidak perlu lah. Kita hanya perlu membuat konfigurasinya. Jadi di sini kalau kita arahkan ke sini, di sini kan ada configuration manager. Nah, pertama ini kita tentukan dulu. Kita misalkan untuk pertama ini kita buat yang ini ya, yang tanpa RIP. Oke, tanpa RIP. Nah, lalu kita sesuaikan. Berarti RIP-nya ini kita suppress dahulu, kita nonaktifkan dahulu semua. Nah, seperti ini tanpa RIP. Kita kembali ke configuration manager, lalu klik di sini ya, yang plastic chair configurations. Lalu klik kanan, kita tambahkan konfigurasi baru yang ini, add configuration. Nah, untuk yang kedua kita berikan misalkan untuk jenis RIP yang X, RIP yang silang. Nah, di sini tidak perlu kita isi. Nah, di sini yang dokumen name ini kita pilih yang configuration name. Nah, jangan lupa yang suppress features ini kita select. Lalu oke ya, oke. Nah, setelah oke, ini kita bisa ini kan sudah aktif ya RIP X. Nah, ini salah tulis saya. RIP X. Nah, kita kembali, kita sesuaikan untuk di modelnya. Berarti kan yang perlu kita aktifkan yang RIP 3 ini. Maka ini kita aktifkan. Kita unsuppress. Nah, jadi ini yang konfigurasi keduanya, yang RIP X. Nah, kalau mau mengaktifkan tinggal klik lalu klik kanan show configuration. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang tidak ada ya, tanpa RIP sudah benar. Lalu di sini kita klik show configuration. Nah, yang X. Lalu kita buat kembali untuk yang konfigurasi terakhirnya, yang RIP dengan model kotak-kotak ya. Kita kasih nama RIP kotak. Lalu pengaturannya sama. Sini lalu oke. Untuk RIP kotak berarti kita sesuaikan di modelingnya. Nah, maka ini perlu di suppress. Lalu fitur yang RIP lain ini perlu diaktifkan. Nah, ini kita unsuppress. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa kembali ke configuration. Nah, ini yang RIP kotak. Lalu misalkan kita pindahkan ke RIP X. Nah, maka sudah sesuai juga. Nah, tinggal kita pilih-pilih dari ketiga konfigurasi ini. Nah, jadi sekian ya untuk tutorial cara menggambar kursi plastik dan bagaimana mengatur konfigurasinya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke tujuan kita, yaitu menganalisis menggunakan metode elemen hingga. Jadi melihat apakah manakah desain yang terbaik dari ketiga model ini, yang mengacu pada bahwa kursi itu cukup kuat ya, menopang 120 kg, lalu menggunakan material yang paling sedikit. Nah, baik. Untuk menemukan jawaban itu semua, kita lanjut di sesi selanjutnya.